Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Dino Arik dengan NIM 0527666322 dari Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Terbuka UPBJJ Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan tugas jaringan komputer menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, langsung saja kita ke videonya. Kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Di ini kita menuju soal. Oke, soal pertama. Buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Soal nomor 2. Buatkan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Yang ketiga, buatkan 1 buah server DNS dan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Oke, langsung saja kita ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Kita buat dulu komponen-komponen yang diminta. Sini ada banyak menunya ya. Ini ada router, di sini ada PC. Sini untuk menghubungkan antar PC nanti. Nah, di sini ada switch-nya. Ini. Oke, langsung saja kita masukkan yang PC. Tadi yang diminta adalah 4 PC. Kita masukkan 4 PC. Ini. Lalu ada 1 buah switch. Lalu ada 1 buah server. Ini server. Dan 1 buah server DNS. Nah, ini kurang lebih tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita hubungkan ya. Menggunakan ini yang ada seperti lambang kecil ini. Kita hubungkan server-servernya juga ya. Di ini. Kita tunggu yang titik merah-merah ini jadi hijau seperti ini. Kita beri nama dulu ya tiap-tiap komponennya supaya kita lebih mudah nanti dalam melanjutkan tahap-tahap berikutnya. Ini kita beri nama, kita klik di sini, lalu kita klik di bawah PC-nya. Kita kasih tiap-tiap komponen dengan nomor IP ya. Kita kasih IP 192.168.1.1 dan pastikan tiap-tiap PC ini mempunyai IP yang berbeda ya, jangan sampai IP-nya double. Kita beri IP juga pada switch-nya. Kita pakai 0 ya belakangnya. Lalu pada
servernya kita beri IP. Ini IP-nya bebas ya, terserah. Jadi IP-nya nggak harus ini. Pada video ini saya menggunakan IP yang belakangnya .1 supaya bisa lebih mudah diingat aja. Nah, ini ya. Ini kita gunakan sebagai DNS. Kita ubah namanya jadi DNS server. Yang ini kita gunakan sebagai HTTP server. Nah, seperti ini ya. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita masukkan IP yang ada di bawah komputer ini menjadi IP sesungguhnya. Dengan cara kita klik di PC-nya. Nah, ini nanti muncul kotak dialog seperti ini ya. Langsung saja kita ke menu desktop. Kita ke IP configuration. Nah, kita masukkan alamat IP-nya di sini ya. Nah, enaknya tadi kita nulis namanya di sini tuh enak. Jadi kita tinggal lihat di sebelah kiri sini. Jadi kita tidak perlu menghafal masing-masing IP tiap PC. Kita masukkan IP-nya. 1.1. Kita tab. Nah, ini subnet mask-nya otomatis terisi ya. Kita gunakan default-nya saja. Kemudian DNS servernya kita isi yang ini. Nah, IP yang ini. Kita gunakan 192.168.1.5 untuk DNS-nya. Oke, seperti ini. Lanjut ke PC 2 ya. PC 2 pengisiannya juga sama. Kita ke desktop, lalu ke IP configuration, kita masukkan alamat IP PC 2 192.168.1.2, kita tab, dan servernya kita masukkan 192.168.1.5 sesuai dengan DNS server yang ini. Oke, ini selesai. Kita ke PC 3. Sama ya, ke desktop, IP configuration, kita masukkan IP-nya. Kita tab, DNS-nya 192.168.1.5. Ke PC 4 juga. Desktop, IP configuration 192.168.1.4. Nah, kita tab, DNS-nya 192.168.1.5. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menguji konektivitas. Apakah PC1 ini sudah terhubung dengan PC 2? Apakah PC1 sudah mempunyai koneksi dengan PC 2? Dengan cara kita klik pada PC1, karena kita ingin mengecek konektivitas ke PC 2, jadi kita nanti masukkan IP dari PC 2. Caranya kita ke desktop. Nah, desktop, kita ke command prompt. Ini sama dengan CMD ya. Kita ping. Karena ingin mengecek konektivitas dari PC1 ke PC2, jadi kita masukkan alamat IP yang PC2. 2.168.1.2.
Nah, ini tadi ya, enaknya kita memberi nama di bawah PC-nya. Jadi kita tidak perlu menghafal satu persatu nama dari nama IP dari PC yang kita buat. Kita enter. Apakah berhasil? Nah, ini ya. Kalau sudah muncul replay, dan replay seperti ini, berarti PC1 sudah terhubung dengan PC2. Begitupun sebaliknya ya. Nah, analoginya kalau PC1 sudah terhubung dengan PC2, seharusnya PC2 juga sudah terhubung dengan PC1. Sekarang kita coba apakah PC2 ini sudah terhubung dengan PC1. Kita klik di PC2-nya. Karena kita ingin mengecek konektivitas dari PC2 ke PC1, jadi kita masukkan alamat IP PC1-nya. Ping 192.168.1.1 ya, alamat IP dari PC1. Kita enter. Nah, jadi sudah terhubung ya. Jadi PC1 sudah terhubung dengan PC2, begitupun sebaliknya PC2 juga bisa terhubung dengan PC1, gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke PC1, apakah bisa terhubung dengan PC3? Kita coba cek PC1, apakah bisa terhubung dengan PC3. Kita ping, karena kita ingin mengecek konektivitas ke PC3, jadi kita masukkan alamat IP PC3. 192.168.1.3. Apakah bisa terhubung? Ya, sudah terhubung ya. PC1 sudah terhubung dengan PC3. Selanjutnya, kita coba apakah PC1 ini bisa terhubung dengan PC4. Nah, kita coba ping PC4. Ping 192.168.1.4. Kita masukkan IP dari PC4. Kita coba. Nah, ini ya. Sudah replay, dan replay. Jadi PC1 ini sudah terhubung dengan PC2, sudah terhubung dengan PC3, dan sudah terhubung dengan PC4. Sekarang kita coba apakah PC2 bisa terhubung dengan PC3. Nah, kita pilih PC2, kita ke command prompt, kita masukkan IP dari PC3, apakah bisa terhubung dengan PC2. Nah, ini replay, dan replay. Jadi PC2 sudah bisa terhubung dengan PC3. Kita coba apakah bisa terhubung dengan PC4. Nah, ini sudah sukses ya. Jadi PC2 bisa terhubung dengan PC1, bisa terhubung dengan PC3, dan bisa terhubung dengan PC4. Sekarang kita coba apakah PC3 bisa terhubung dengan PC4. Kita klik di PC3. Lalu ke desktop, ke command prompt. Kita ping PC4. Kita ketik alamat IP-nya. Nah, ini juga sudah berhasil ya. Jadi PC3 ini sudah bisa terhubung dengan PC4. Jadi PC1, 2, 3, dan 4 ini semuanya sudah terhubung. Jadi ini sudah sukses. Nah, ini tadi kita kan mengecek konektivitasnya dengan menggunakan ping ya. Jadi ada cara yang lebih mudah, ada cara yang lebih cepat. Saat kita mempunyai pekerjaan yang cukup banyak, kita bisa menggunakan fitur ini. Yaitu ada fitur amplop. Nah, ini ikonnya di sini. Jadi kita tinggal drop saja, tinggal tarik.
Nah, kita klik pada PC yang akan kita uji konektivitasnya. Misalkan PC1 ingin kita coba konektivitasnya dengan PC2. Apakah bisa terhubung? Caranya dengan mengklik amplop ini tadi ke PC1, lalu klik lagi satunya di PC2. Nah, keterangan muncul di sini. Nah, apabila di list statusnya ini muncul tulisan successful, berarti PC1 dan PC2 ini sudah terhubung. Kita coba lagi. Kali ini kita menggunakan PC3 ke PC1. Nah, ini sudah successful ya. Ini sudah terhubung. PC3 ke PC1 sudah terhubung. Kita coba lagi PC2 ke PC4. Nah, ini sudah terhubung. Nah, PC1 ke PC3 sudah terhubung. Coba lagi PC1 ke PC4. Juga sudah terhubung. Kita coba PC2 ke PC3 sudah terhubung. PC2 ke PC4 juga sudah terhubung. Kita coba lagi PC3 ke PC4 juga sudah terhubung. Jadi semuanya sudah terhubung ya. Teruji semua ya konektivitasnya. PC1, 2, 3, dan 4 sudah terhubung. Sekarang kita masuk ke setting DNS. Nah, kita klik ke DNS-nya. Ini. Lalu kita ke desktop. Kita ke IP configuration. Nah, kita masukkan alamat DNS-nya di sini ya. Alamatnya tadi ini yang ada yang kiri 192.168.1.5. Nah, kita tab. Nah, subnet mask-nya kita biarkan default-nya saja ya. Nah, kalau ini sudah terisi, kita pindah ke service. Kita pilih DNS. Ini. Nah, di sini kita centang ya yang di sini. Kita pilih. Pastikan ininya on, DNS-nya ini. Lalu kita buat sebuah nama sebagai nanti penggantinya IP. Jadi perbedaan HTTP dengan DNS ini sendiri adalah kalau HTTP ini menggunakan nama IP, jadi namanya 192.168.1.6. Nah, ini jelas sangat sulit diingat ya alamatnya. Jika kita harus mengingat 192.168.1.6 itu kita seringkali lupa. Jadi di sini dibuatlah sebuah DNS. DNS ini fungsinya untuk menggantikan nama IP-nya ini jadi lebih mudah diingat. Misalkan kita pakai ujicoba.com. Nah, dalam ujicoba.com ini nanti ada sebuah alamat IP. Nah, alamat IP tersebut adalah alamat IP yang HTTP server ini. Jadi kita masukkan alamat IP HTTP server. Nah, seperti ini. Jadi ini nanti ujicoba.com ini akan menggantikan nama dari alamat IP dari HTTP server, yaitu 192.168.1.6. Nah, kita add ini. Ini ya. Sekarang kita ke HTTP servernya. Kita setting. Kita ke desktop. IP configuration. Kita masukkan alamat dari HTTP server kita. Kita tab. Untuk DNS servernya kita
isi DNS server kita, yaitu 192.168.1.5. Lalu kita pindah ke service, kita pilih HTTP. Nah, ini kita edit ya, di HTTP ini kita edit yang index.html. Nah, di sini misalkan ini mau saya ganti dengan nama saya. Halo, saya Dino Arik, mahasiswa UT Malang. Nah, seperti ini ya. Kita jangan lupa kita save. Yes. Selanjutnya kita ping. PC1, PC2, PC3, dan PC4 ke HTTP servernya. Kita pakai amplop aja ya, biar cepat. PC1 ke HTTP server. Nah, ini sudah sukses. Sudah terhubung ya PC1 ke PC8. Ini kita ganti aja ya biar enak. PC1 ini, PC2 ini, PC3 dan ini PC4. Nah, ini biar enak. Kita coba upload lagi PC1 ke PC4. Nah, ini PC1 ke HTTP server ya, maaf. Sudah sukses ya, PC1 sudah terhubung dengan HTTP server. Selanjutnya PC2 ke HTTP server. Nah, sudah sukses, PC2 sudah terhubung dengan HTTP server. Kita coba PC3 ke HTTP server. Juga sudah sukses, PC3 ke HTTP server. Kita coba PC4 ke HTTP server. Juga sukses. Jadi PC1, 2, 3, dan 4 sudah terhubung dengan HTTP server. Selanjutnya kita lakukan cek konektivitas PC1 HTTP server ujicoba.com. Nah, jadi kalau tadi kita menggunakan alamat IP, sekarang kita menggunakan nama ujicoba.com. Kita pilih ke PC1, kita pilih web browser. Nah, kita ketikkan ujicoba.com. Nah, ini sudah berhasil ya. Halo, saya Dino Arik, mahasiswa UT Malang. Ini sudah berhasil. Sekarang kita coba PC2, apakah bisa terhubung dengan server HTTP ya. Kita coba pakai alamat domainnya. Kita pilih web browser. Kita ketikkan ujicoba.com. Oke, PC2 juga bisa terkoneksi ya. Sekarang kita coba PC3. ujicoba.com. Nah, PC3 juga bisa mengakses ya. Kita coba PC4, apakah PC4 juga bisa mengakses ujicoba.com. Web browser.com. Nah, ini
PC1, PC2, PC3, dan PC4 sudah bisa terkoneksi dengan server HTTP yang diberi domain ujicoba.com. Sudah berhasil ya. Oke. Soal nomor 1, nomor 2, nomor 3 sudah kita praktekkan dan semuanya berhasil ya. Sekarang akan kita coba ke tugas nomor 4. Nah, ini strukturnya seperti ini. Kita buat strukturnya dulu. Ini kita hapus dulu ya. Nah, ada dua PC. Ini lalu ada server, kita masukkan server ini lagi ini, lalu ada dua switch, dari dua switch, ini switch. Dan satu lagi sini, lalu ada juga router. Kita tata lagi. Lalu kita hubungkan ya. Kita hubungkan ke sini, ke sini, ke sini, ini ke sini, ke sini, ke sini, dan ini ke sini. Nah, ini tampilannya agak berbeda ya dengan yang ada di e-learning. Tapi sebenarnya sama. Ini saya buat seperti ini karena supaya memudahkan aja, supaya kita lebih mudah memahami. Gitu. Oke. Nah, seperti ini kita beri nama sesuai ketentuan yang ada di e-learning ya. Nama penjinform.com. Yang ini server satunya CDNS server. Nah, yang ini kita kasih nama telkom.com. Terus kita kasih nama tiap-tiap komponennya dengan IP-nya masing-masing. Jadi ini ada dua segmen ya. Jadi yang atas nanti IP-nya akan saya bedakan dengan yang bawah. Jadi yang bawah kita pakai 192.168.1.2.3. Oh, ini salah. Nah, titik 2.3. Nah, ini IP-nya terserah ya. Ini saya hanya untuk memudahkan aja, memudahkan mengingatnya saja. Nah, ini nah, 192.168.2.2. Lalu switch-nya kita pakai 192.168.2.0. Ini, nah ini nanti saya bedakan ya. Ini pakai
192.168.1.0. Nah, ini. Jadi yang atas saya pakai titik 1.0 dan yang bawah saya pakai titik 2.0. Ini hanya untuk membedakannya aja. 192.168.1.2 ini 192.168.1.4 ini 192.168.1.3. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita setting routernya. Nah, kita ke config, lalu paste Ethernet. Nah, selanjutnya kita masukkan IP address-nya. 192.168.1.1. Nah, kita set. Nah, ini otomatis ya subnet mask-nya. Jangan lupa ini di on kan ya. Ini sangat penting nih. Oke. Lalu kita ke bus Ethernet yang 0/1. Kita jangan lupa di on kan. Kita masukkan alamat IP yang di segmen bawah. Kita tab. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke PC 0 atau PC pertama. Terus, nah kita setting di sini ya. Nah, kita ke desktop, kita ke IP configuration, kita masukkan alamat IP-nya. Ini ya, sudah saya tekankan tadi kalau kita mengerjakan, kita tulis namanya di bawahnya PC. Jadi kita mudah dalam mengkonfigurasinya tanpa harus menghafal PC-nya satu persatu. Subnet mask-nya otomatis, lalu di port gateway-nya kita pakai yang 192.168 karena di atas, jadi kita pakai yang titik 1.1. DNS servernya ini kita masukkan DNS server, alamat IP-nya ini 2.168.1.4. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya langkah berikutnya kita ping PC0 ke router. Nah, caranya kita kembali ke desktop, kita ke command prompt, kita ping routernya ya, 192.168.1.1. Maka berhasil. Oke, berhasil ya. Jadi PC 0 atau PC yang pertama itu sudah terhubung dengan router. Sekarang kita setting pada server pt.ilkom.com. Kita setting ilkom.com. Kita ke desktop, lalu IP configuration, IP address-nya adalah 3 ya, 192.168.1.3. Nah, subnet mask-nya otomatis, lalu default gateway-nya kita isi 192.168.1.1. Untuk DNS-nya kita isi ini ya,
192.168.1.4. Nah, ini. Selanjutnya ke service. Nah, kita edit ya di sini. Nah, ini kita edit dengan misalkan pakai nama saya. Ini bebas ya, bisa menggunakan nama siapapun. Kita coba, halo, nama saya Dino. Ini, lalu kita save, kita pilih yes. Nah, selanjutnya kita ke, ini sudah kesimpan ya, selanjutnya kita ke DNS server. Kita ke desktop, IP configuration. Nah, setting ya. Ini kita isi dengan IP DNS servernya 192.168.1.4. Oke, save. Oke. Ini lalu default gateway-nya 192.168.1.1. Ini. Selanjutnya kita ke service, kita ke DNS. Nah, kita akan memberi nama dari server ilkom.com ya. Jadi ilkom.com ini IP-nya kan 192.168.1.3. Akan kita ubah menjadi ilkom.com. Jangan lupa diaktifkan. Ilkom.com. Kecil semua aja. Lalu addressnya 192.168.1.3 karena ini menggunakan ID-nya ilkom.com. Lalu kita add. Nah, sini ya. Sekarang kita buat yang kedua. Yang kedua adalah pendilkom.com. Pendilkom.com. Nah, alamat IP-nya adalah 192.168.2.3. Lalu kita add. Nah, sekarang ada 2 ya. Nah, selanjutnya kita setting, ini sudah selesai, setting ke PC1. Kita tinggal ke PC1. Kita setting IP-nya. Satu 92.168.2.2. Lalu default gateway-nya karena ada di bawah, kita pakai yang belakangnya 2 ya. 192.168.2.1. DNS-nya kita pakai yang ini, DNS yang atas 192.168.1.4. Ini ya. Selanjutnya kita ping PC1 ke router, apakah bisa terhubung? Satu 192.168.2.1. Kita coba apakah bisa terhubung ke routernya.
replay. Nah, ini sudah bisa terhubung ya. Jadi PC1 sudah terhubung ke router. Nah, selanjutnya kita ke pendilcom.com. Kita ke desktop, IP configuration. Kita masukkan alamat IP-nya. Ini default gateway-nya karena ada di segmen yang bawah, pakai 2.2.1 ini. Lalu kita ke service, kita edit yang index. Ini seperti tadi ya, kita ganti lagi dulu, nama saya Dino Arik Puteman. Kita save. Oke, selanjutnya kita akan ping dari PC0 ke PC1. Pastikan PC0 dan PC1 terhubung. Nah, coba apakah bisa terhubung PC0 ke PC1. Kita ke PC0 karena PC1 yang akan dihubungkan dengan PC0. Kita ke PC0, lalu ke desktop, command prompt. Nah, coba apakah bisa terkoneksi ya. Ping 192.168.2.2. Nah, ini ya, alamat IP PC1. Kita coba replay dan replay. Oke, berhasil ya. Langkah pertama sudah, soal keempat yang pertama sudah berhasil. Selanjutnya ping ke komputer PC1 ke PC0. Pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung. Ini kebalikannya tadi ya. Sekarang kita coba dari sini. Kita kan alamat IP PC0. Ping 192.168.1.2. replay dan replay. Oke, sudah berhasil ya. Oke, selanjutnya kita akan mengecek konektivitas PC0 ke pendilcom.com. Kita coba PC0 ke pendilcom.com. Ke web browser ya, karena pendilcom.com kan udah ada DNS-nya. Nah, ini ya, di ini kita ketikkan pendilcom.com. Kita semua. Pendilcom.com. Kita coba apakah bisa terhubung. Oke, sudah bisa terhubung ya. Halo, nama saya Dino Arik Puteman. Ini sudah berhasil. Selanjutnya kita ke pengecekan konektivitas PC1 ke ilkom.com. Kita coba PC1 ke ilkom.com. Jadi dari sini ke sini, dari sini ke sini ya. Kita coba apakah PC1 ini bisa mengakses ilkom.com. Kita ketikkan ilkom.com. Oke, bisa ya. Halo, nama saya Dino.
Di PC1 bisa mengakses ilkom.com. Demikian praktik tugas jaringan komputer yang telah saya kerjakan, telah saya demonstrasikan menggunakan Cisco Packet Tracer. Saya telah berhasil membangun 3 skenario jaringan sederhana, PC dan switch, jaringan dan HTTP server, serta jaringan lengkap dengan DNS server dan HTTP server, di mana semua komputer dapat saling berkomunikasi dan mengakses layanan web melalui nama domain. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.